Halo semuanya, balik lagi bareng saya Davohut Birawani. Di video kali ini kita bakal ngobrol santai, tapi topiknya tetap serius. Kita bakal bahas soal manajemen jasa, tantangan dan hambatan yang dihadapi Grab, dan gimana cara mereka mengatasinya berdasarkan materi yang kita pelajari di kelas. Jadi Grab ini kan kita sering banget pakai, entah itu Grab Bike, Grab Car ataupun Grab Food. Di luar penglihatannya simpel, tinggal klik aplikasi selesai. Tapi di balik itu ternyata proses manajemen jasanya cukup rumit. Dijelaskan, manajemen jasa itu adalah cara perusahaan mengatur pelayanan ke pelanggannya supaya pelanggannya puas dan mau pakai lagi. Karena yang dijual itu jasa bukan barang, maka jasanya nggak kelihatan, nggak bisa disimpan, kualitasnya tergantung orang yang melayanin. Di Grab, yang melayani itu driver dan sistem aplikasinya. Jadi kalau salah satu bermasalah, pengalaman pelanggannya langsung terganggu. Tantangan paling utama di Grab itu kualitas layanan driver yang berbeda-beda. Kadang kita dapat driver yang ramah, tepat waktu, dan motornya bagus. Tapi kadang juga kita dapat yang datangnya lama, kurang komunikatif, dan kurang sopan. Ini wajar sih, karena driver itu banyak banget dan latar belakangnya berbeda-beda. Cara Grab mengatasinya, sistem rating dan review, pelatihan untuk driver baru, sanksi atau suspend untuk driver yang sering bermasalah. Dengan cara ini, Grab berusaha menjaga kualitas layanan tetap stabil. Masalah lain yang sering muncul adalah pembatalan order, baik dari driver maupun pelanggan. Kalau driver sering cancel, ya pelanggan kesel, waktunya kebuang, kepercayaannya menurun. Kalau pelanggannya cancel, gimana? Driver juga dirugikan. Solusinya dari Grab, aturan pembatalan yang jelas, penalti tertentu, notifikasi alasan pembatalan. Ini penting supaya kedua belah pihak sama-sama disiplin. Namanya bisnis jasa, komplain itu nggak bisa dihindarin. Di Grab, komplain bisa datang dari driver nyasar, makanan GrabFood datangnya lama, pesanan salah, aplikasi error. Yang penting bukan menghindari komplain, tapi cara menghadapinya itu gimana. Cara Grab mengatasinya, fitur bantuan di aplikasi, customer service online, refund, atau voucher. Kalau komplain ditangani dengan baik, pelanggan justru makin loyal terhadap kita. Grab itu kan perusahaan berbasis teknologi. Kalau aplikasi bermasalah, semua layanan langsung kena dampaknya. Contohnya, aplikasi lemot, GPS yang nggak akurat, apalagi sampai server down. Solusinya ya update aplikasi dengan rutin dan sesering mungkin, maintenance sistem, pengembangan teknologi.
teknologi ini jadi tulang punggung manajemen jasa di Grab. Katanya Grab itu sudah berbasis teknologi, tapi kenapa masih lemot juga, bener kan? Ayo mulai dengan mengeksplorasi Dine Out Deals di Grab. Untuk menemukan penawaran dari restoran Anda, cukup masukkan nama restoran Anda di kotak pencarian halaman Dine Out Deals di aplikasi Grab. Setelah menemukan penawaran dari restoran Anda bisa dengan mudah berbagi penawaran tersebut secara online. Restoran Anda mungkin memiliki diskon dan voucher yang bisa Anda nikmati. Diskon Dine Out akan diberikan secara otomatis pada total tagihan saat Anda membayar menggunakan aplikasi Grab. Di sisi lain, voucher Dine Out sudah tersedia untuk Anda beli sebelumnya dan bisa langsung digunakan saat makan di toko kami. Anda dapat mengetahui lebih lanjut tentang ini dalam video selanjutnya. Jadi kesimpulannya, manajemen jasa di Grab itu nggak sederhana kelihatannya. Ada banyak tantangan, dari mulai kualitas driver, pembatalan order, komplain pelanggan, masalah teknologi. Tapi dengan manajemen jasa yang baik seperti sistem rating, pelayanan pelanggan, dan pemanfaatan teknologi, Grab bisa terus bertahan dan berkembang. Oke, segitu dulu obrolan dari saya pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa membantu tugas UAS dan menambah pemahaman kita soal mengenai manajemen jasa. Terima kasih semuanya. Selamat jumpa di waktu tertentu.